Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang Allah hormati. Jadi pada hari ini kita akan mendengarkan penyampaian dari Ibu Nuni Hasanah mengenai desiminasi modul 1.4 budaya positif ya Bu Nuni. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Bu Nuni Hasanah. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Bu Nuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang desiminasi budaya positif di sekolah. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Mandiri 1 dan Bapak serta ibu-ibu guru di SDN Mandiri 1. Terima kasih karena hari ini sudah bersedia untuk menyempatkan diri mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang desiminasi budaya positif. Adapun tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik berperan sebagai penuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu guru tentu saja sering mendengarkan kata penuntun. Jadi kita sebagai guru berperan sebagai penuntun. Kira-kira apa maksudnya ya? Menuntun. Maksud dari kata menuntun itu apa? Mengajak, membimbing, menemani, iya, mengarahkan. Nah, mengarahkan. jadi kita sebagai guru mengarahkan apa yang diinginkan oleh anak. Jadi tentang minat dan bakatnya kemana kita menuntun, mengarahkan. Kemudian budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab, serta dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya sesuai dengan kurikulum kita yang baru yaitu kurikulum Merdeka. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau perilaku kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Tentu saja disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa.
adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Begini Bapak Ibu ya, berpasangan dua orang, Ibu Sutia dengan Ibu Abidah berhadapan, Bapak Oni dengan Ibu Muslimah atau dengan Ibu Aida berhadapan. Ya, kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi kepalkan tangannya, Ibu Aida A yang mengepalkan tangan, Ibu Sutia yang akan membuka kepalan tangan Ibu Abidah. Silakan Ibu Sutia. Nah, Ibu Abidah memegang sesuatu yang sangat berharga di dalam tangannya. Ya. Kemudian Ibu Sutia mencoba membuka, boleh dengan membujuk, meminta, atau bagaimana cara Ibu Sutia agar bisa membuka kepalan tangan Ibu Abidah. Ibu Abidah sedang memegang sesuatu yang sangat berharga ya. Memaksa, karena aku ini memaksa mengambil kan. Bagaimana cara Pian? Bagaimana cara Pian untuk membuka kepala tangan? Ambillah. Ambillah. Bagaimana? Berhasil. Begitulah bagaimana sebuah paradigma. Nah kemudian perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, Dr. William Pressure, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa memberikan sedikit penjelasan tentang apa makna disiplin? Kita tentunya sering mendengar kata disiplin. Jadi disiplin itu pengertian disiplin itu apa? Keteraturan. Mematuhi peraturan. Apalagi? Menjadi teladan. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan menentukan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kekuasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Apabila kalian berdua sudah pulang surat tugas, itu intinya membawa surat tugas kan? Di sini ada sebuah kasus Ibu Ria guru kelas 6 di SD yang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas
bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bulia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira bagaimana pendapat bapak-bapak, ibu-ibu? Pukul 8 Wita. Apa yang Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu menemui siswa seperti Agus? Di aula dinas pendidikan. Agus meminta bekal makan siang dengan paksa terhadap teman-temannya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin karena belum makan, tidak sarapan. Nah, jika Bapak Ibu menemui hal seperti ini, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Agus akan dipanggil atau bagaimana? Dipanggil, misalnya kalau si Agus di bawah nggak makanan, kalau nggak di bawah, Ibu Sutia ya masih. Beri tepuk tangan, beri tangan kepada Ibu Setia. Iya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu dia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi sebagai guru kita harus mengetahui dahulu alasan Agus melakukan hal itu apa. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu adalah survival. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus. Nah, Agus melakukan itu karena ingin mencari perhatian temannya. Itu adalah kasih sayang, minta perhatian. Kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Mungkin dia tidak lapar, mungkin dia sudah sarapan, tapi memang dia ingin temannya itu takut dengannya. Nah, itu kebutuhan penguasaan power. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Nah, itu adalah kebebasan. Artinya Agus mungkin keinginannya bekalnya yang seperti apa yang dia inginkan. Kemudian yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Pan itu kesenangan. Dia senang melihat temannya kesal. Nah, itu jadi sifat anak itu berbeda-beda. Jadi alasan. Jadi kita harus mencari tahu alasan siswa jika dia melakukan sesuatu kesalahan. Ya. Lanjut. Hukuman dan sanksi konsekuensi. Hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah diterapkan. Tujuan hukuman adalah untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Contoh hukuman bisa berupa tugas tambahan dan tindakan disiplin. Hukum. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, yang bisa memberi efek jera. Jadi jika siswa berbuat kesalahan diberi hukuman, maka akan memberikan efek jera. Ini adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Misalnya, jika seorang siswa tidak menyelesaikan tugasnya, konsekuensinya adalah dia tidak siap untuk ujian. Jadi tingkatan hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Jadi kalau hukuman itu lebih ke arah negatif. Hukuman dan
konsekuensi. Di sini ada sebuah kasus, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di sini ada dua pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak setuju. Tidak setuju. Mengapa, Ibu Surya? Kalau seorang siswa tidak bisa tambah duduk seperti itu sama guru, tambah dia nggak bisa. Ya, membuat siswa menjadi malu, Ya, rendah malu diri. diketawakan sama guru seperti itu. Tindakan seorang guru bagi Bu Sutia nggak boleh seperti itu. Beri tepuk tangan. Ada yang setuju dengan pendapat Ibu Sutia? Iya. Nah, yang kedua, menurut Anda tindakan Kak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman? Ibu Sutia lagi Semangat. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? seorang guru dan guru lah. Nah, itu adalah hukuman karena membuat efek jera yang terlalu berlebihan. Iya, betul sekali. Jawaban saya di sini adalah saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena tindakan Pak Seno akan menimbulkan dampak negatif bagi IPA dengan membiarkannya malu ditertawakan oleh teman-temannya. Dengan menghukumnya di depan kelas membuat IPA takut, malu dan tidak percaya diri. Nah, yang nomor dua, jawaban saya, menurut saya tindakan Pak Seno adalah hukuman, bukan konsekuensi. Karena Pak Seno bertindak satu arah tanpa menanyakan kepada IPA mengapa bukunya sampai jatuh. Tindakan Pak Seno memberi hukuman kepada IPA adalah tindakan yang salah. Oh ya. Makan dulu. Hukuman dan konsekuensi. Bisa dibaca Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Kemudian konsekuensi secara harus terjadi, restitusi mengajarkan pilihan. Makan dulu Musa. Sudah dipesan. Pajak sudah Yang keempat adalah motivasi perilaku, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman itu namanya motivasi eksternal dari luar. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah pertanyaannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi itu namanya adalah motivasi eksternal dari luar juga. Pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, tujuannya adalah disiplin positif. Pertanyaan yang akan timbul dari dirinya adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Bapak Ibu mungkin bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Mari kita berlatih. Nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya
konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman saat jam pelajaran di kelas. Hukuman. Mari kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Yang kedua konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Benar, semua 100 untuk Ibu Abidah. Ambil wajah bendera. Yang kelima adalah restitusi, posisi kontrol guru. Restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab, serta mendorong siswa untuk membuat amends atau memperbaiki situasi. Contohnya, jika seorang siswa merusak properti sekolah, restitusinya bisa berupa tindakan memperbaiki atau mengganti barang yang rusak. Restitusi membantu siswa belajar mengenai konsekuensi sosial dan moral dari tindakan mereka serta mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Jadi antara hukuman, konsekuensi, restitusi, yang paling berhasil adalah restitusi. Restitusi, posisi kontrol guru itu ada 5, Bapak Ibu guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu biasanya guru yang memberi hukuman kepada murid. Kamu selalu saja salah. Kemudian yang kedua, guru membuat merasa bersalah. Guru menggunakan suara yang lembut, tapi membuat orang merasa tidak nyaman. Dia akan merasa bersalah atau rendah diri. Contoh kata-katanya adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh kata-katanya, ayo bantulah Bapak. Yang kedua, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Yang keempat, guru sebagai pemantau berarti mengawasi dan guru bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasinya. Contoh kata-katanya adalah, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian guru sebagai manajer adalah guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan dan mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nanti jika murid sudah mengetahui apa kesalahannya, kita tawarkan apakah dia mau memperbaikinya dan tindakan lanjut ke depannya bagaimana murid bisa mencari solusi sendiri. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tentu saja kita mengajak murid untuk berpikir bagaimana cara dia memperbaiki
memperbaiki kesalahannya. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gerson tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu kita masih ingat apa saja Bapak Ibu guru? Nilai-nilai kebajikan universal: disiplin, mandiri, saling menghormati, gotong royong, peduli, dan lain-lain. Dan kasih sayang. Budaya positif meliputi lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, di sini ada beberapa tentang suatu peraturan. Kemudian nilai keyakinan kelas, nilai kebajikan yang ditunjuk. Jika murid selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikan yang ditunjuk adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Menggunakan masker, nilai kebajikannya adalah kesehatan dan keselamatan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai adalah menghormati orang lain, komitmen dan tujuan berkomitmen. Menghormati orang intinya. Pembentukan keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Tentu saja keyakinan kelas itu dibuat, disepakati dan untuk ditaati oleh siswa. Jadi dibuat bersama-sama dengan siswa. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya harus positif. Kalau misalnya kita membuat keyakinan kelas bersama murid, usulkan dulu apa yang dia inginkan di kelas itu. Misalnya tidak mengotori kelas, itu kita buat kalimatnya menjadi kalimat positif, artinya menjaga kebersihan. Jadi kalau tidak mengotori kelas itu kalimatnya masih kurang bagus, jadi kita buat kalimat lebih positif menjadi menjaga kebersihan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kada usah jangan terlalu banyak, jangan terlalu beberapa poin panjang, cukup yang bisa dilaksanakan dan dipatuhi oleh murid. Misalnya datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, dan lain-lain. Ya, meminta izin saat keluar kelas, bisa itu. Jadi kita usulkan dengan murid apa saja yang ingin dia masuk kelas. Iya, keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, lebih mudah, lebih bisa diingat dan murid mematuhinya. Kemudian semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas kegiatan curah pendapat. Jadi apa saja boleh, terima dulu, tampung dulu, baru nanti kita saling. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa saja 3 bulan sekali mau dirubah, boleh. Jadi kita tinjau apa yang perlu ditambah, misalnya Posisi kelas, duduk siswa bisa. Jadi bisa ditinjau kembali. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi jika ada kasus, sebenarnya yang paling terbaik itu adalah restitusi, di mana guru sebagai manajer, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan. Di
disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang kelima, memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Jadi ada tahapan pada segitiga restitusi jika kita menemukan kasus-kasus yang ada di kelas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu validasi tindakan. Kalau menstabilkan identitas, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati? Nah, di keyakinan kelas, apa yang sudah disepakati, apa yang sudah dilanggarnya, kita tanyakan kepadanya. Sekarang, jika dia sudah tahu kesalahannya apa, kamu sudah tahu kesalahan apa. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Jadi kita tanyakan lagi. Jadi sehingga dia akan berkata bahwa tidak akan mengulangi kesalahannya dan akan memperbaiki kesalahannya. Kedepannya bagaimana dia akan berpikir sendiri mencari solusi atau mengatasi, memperbaiki kesalahannya. Tahapan segitiga restitusi tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi kalau ketika kita menemukan kasus atau kesalahan pada murid, kita jangan langsung kamu berbuat salah. Nah, itu jangan kita katakan seperti itu, tapi bisa saja kita berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabilkan dulu. Kita stabilkan identitasnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian tahapan segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kemudian yang ketiga, tahapan restitusi yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, itu adalah tahapan segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu Guru, itu saja pemaparan dari saya tentang disiplin budaya positif di sekolah. Pengetahuan yang mungkin saya bisa berbagi sedikit dari kegiatan calon guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum belajar, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, semangat belajar. Semangat. Baiklah, Ibu mau mengingatkan kembali tentang nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal apa yang kamu ingat, Pak Is? Disiplin.
Septi? Bertanggung jawab dan saling menghargai. Iya, benar. Bertanggung jawab dan saling menghargai. Abdurrahman? Tolong menolong, Bu. Iya, tolong menolong. Rijal? Toleransi. Benar. Itu adalah nilai kebajikan universal. Baiklah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Silakan anak-anakku tuliskan di kertas stick note ini keyakinan kelas, apa yang kalian inginkan. Tulis ya. Silakan. Iya, tulis. Nanti kalau sudah menulis ditempel di papan tulis. Ya, tulis yang keyakinan kelas yang seperti apa yang kalian inginkan, silakan ditulis. Kemudian ditempel di papan tulis. Sudah, kalau sudah silakan Pak Is ditempel di papan tulis di sini. Ya. Keyakinan kelas yang kita buat ini diharapkan nanti bisa ditaati bersama-sama. Ya, silakan ditempel. Mana bisa tulis? Sudah. Ya, satu lagi tulis. Ini tidak terlambat mengumpul tugas, tidak mengejek dan menghina teman, tidak mengganggu teman, tidak terlambat masuk kelas dan tepat waktu, dan aktif di kelas. Kemudian tidak mengotori kelas. Sudah ada 4 poin, mau ditambahkan lagi? Ya. Iya, nah di sini ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Kemudian kita sepakati bersama-sama. Yang pertama, tidak terlambat masuk kelas dan tepat waktu dan aktif di kelas. Tidak terlambat berarti apa? Kalau tidak terlambat berarti apa nak? Datang tepat waktu. Tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi kita pakai kalimat yang lebih baik lagi, yang positif. Yang pertama, datang tepat waktu dan aktif belajar di kelas. Jadi kalau di kelas harus belajar. Kemudian yang kedua, tidak terlambat mengumpul tugas. Berarti tepat waktu mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Mengerjakan
tugas tepat waktu. Yang ketiga adalah tidak mengotori kelas, berarti menjaga kebersihan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan yang keempat adalah tidak meletakkan barang di sembarang tempat. Kalimatnya yang bagus adalah tidak meletakkan barang-barang di sembarang tempat, berarti menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang kelima, tidak mengejek dan menghina teman, tidak mengganggu teman. Kalimatnya yang positif adalah saling peduli, menghargai, dan membantu teman. Ya, saling peduli, menghargai, dan membantu teman. Nah, anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang hari ini kita buat bersama-sama. Setuju? Setuju. Keyakinan kelas ini akan ditulis di karton itu nanti bersama-sama. Nah, kemudian kita tempel di kelas, kemudian ditaati semua warga kelas. Sekarang silahkan ditulis yang di papan tulis itu, kalian tulis bersama-sama. Di sini tulis judulnya keyakinan kelas. Dan ini yang ditulis yang 5 itu. Siapa yang mau menulis? Ini tulis. Nah, silakan yang pertama. Silakan ditulis. Boleh. 1, datang tepat waktu, tulis di sini. Ganal-ganal aja ya. Ganal-ganal, ya. Dan aktif belajar. Boleh yang lain mendekat nanti menulis ke sini. Ya. Boleh ke sini, Rijal. Di kelas. Rijal sebelah sini. Nah, terus Rijal menulis yang nomor 2. Ini, nomor 2. Tulis. Di sini. Jangan tulisannya. Mengerjakan. Mengerjakan. N. N kan di sini. Jangan dan alif. Tugas jangan naik ke atas. Tepat waktu. Ya, nomor 3 Kais. Nomor
menjaga kebersihan kelas, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Iya. Sekarang Abdurrahman tulis yang nomor 4. Menjaga dan meletakkan di garis tuh. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Sesuai tempatnya. Tempatnya. Ini menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang nomor 5, seperti lagi ya. Saling peduli, menghargai dan membantu. Teman. Nah, sekarang ini dipegang, Faiz dipegang, Abdurrahman dipegang ini, pegang ininya, kamu pegang, contohnya angkat tinggi-tinggi. Ya, silahkan dibaca safety keyakinan kelasnya. 1. Datang tepat waktu dan aktif belajar di kelas. 2, 2. Mengerjakan tugas tepat waktu. 3, Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. 4, Menjaga dan melakukan hal sesuai tempatnya. 5. Saling peduli, menghargai dan membantu teman. Iya. Keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama ini telah disetujui dan disepakati. Silakan ditandatangani. Nama safety sini. Ditandatangani. Nama dulu kemudian tanda tangan. Iya boleh. Sini tanda tangannya. Ini lagi. Siapa lagi nomor 2? 3.
sudah disepakati untuk dipatuhi dan ditaati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Kamu sedang mengerjakan apa, Nak? sedang mengerjakan PR Bu. Tapi pembelajaran sudah mau dimulai loh. Ya Bu, Septi mau menyelesaikan PR. Septi, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya mau mengerjakan PR, tapi kamu sudah melakukan kesalahan. Apa alasan kamu tidak mengerjakan PR kemarin? Maaf Bu, saya kemarin sepulang sekolah madrasah sore hari bermain dengan teman-teman saya. Malamnya saya ketiduran dan lupa mengerjakan PR. Dari kesalahan itu, Septi sudah melanggar keyakinan kelas tidak? Ya Bu, Septi menolak keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah Septi langgar? Keyakinan kelas bertanggung jawab Bu. Nah, Ibu mau bertanya, sikap tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting Bu. Kalau penting, Septi, untuk memperbaiki kesalahan, kamu harus melakukan apa ya? Saya akan mengerjakan PR sebelum bermain dan meminta orang tua saya mengingatkannya. Bagus sekali, Septi. Nanti Septi akan bersikap seperti apa lagi? Saya akan lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam membagi waktu. Bagus sekali kalau Septi mau menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin dalam membagi waktu. Sekarang silahkan bereskan PR-nya dan segera mengikuti pelajarannya. Baik Bu. Oke. Nama saya Septi Natulindayana. Saya siswa kelas 6 di SDN Madiun 1. Saya sangat senang karena ibu guru tidak memarahi saya sewaktu saya terlambat mengerjakan PR dan mengerjakan PR di sekolah. Ibu guru menanyakan sebab mengapa saya mengerjakan PR di sekolah. Ibu guru mengajari, menasehati dan memberikan pemahaman agar saya memperbaiki kesalahan saya dan saya mengerti akan pentingnya tanggung jawab dan disiplin. Terima kasih Ibu Nuni Hasanah.